Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar kembali matematika. Dan untuk materi kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, nah namun sebelumnya Bapak ingatkan kembali, kemarin kita sudah mengetahui bersama ada jenis-jenis bilangan berpangkat ya. Ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Nah, untuk sifat-sifatnya kali ini kita akan bahas terlebih dahulu untuk sifat-sifat dari jenis bilangan berpangkat positif ya. Bilangan berpangkat positif. Jadi kita akan fokus ke yang positif saja terlebih dahulu. Oke, sekarang diperhatikan semuanya. Di sini sifat yang pertama, ini ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Oke, masih ingat ya? A itu bilangan basis, M itu adalah eksponen atau bilangan pangkat. Oke, nah jika kita menemukan bilangan basis yang sama, A, di sini misalkan A ketemu lagi dengan bilangan basis, bilangan berpangkat yang basisnya A juga, maka kita bisa sederhanakan. Jadi Bapak bacakan lagi, A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Oke, syaratnya apa? Basisnya harus sama-sama A. Oke, jadi kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu artinya A dipangkat M dikurangi N. M dikurangi N. Awas, kalau kali, lihat ya, yang nomor 1, kalau kali itu menjadi penjumlahan. Kalau bagi itu menjadi pengurangan. Oke, di sini ada syarat nih untuk yang nomor 2. Sifat nomor 2. Untuk yang A pangkat M dibagi A pangkat N, itu syaratnya M-nya itu harus lebih besar daripada N. Pengurangnya harus lebih besar. Dan B, tidak ini bukan B, A ya. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini salah nih. A, bukan B ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, sifat yang ketiga. Ini pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, operasi pangkatnya menjadi perkalian. Oke, jadi perkalian. Jadi A pangkat M dikali N. Kalau pangkat dipangkatkan kembali. Nah, sekarang bagaimana jika basis bilangan berpangkatnya berbeda? Contoh seperti di sifat yang keempat, di mana kita menemukan A dikali B dipangkatkan M. A dikali B dipangkatkan M. Maka hasilnya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kedua-duanya, kedua basisnya menjadi pangkat yang sama. Pangkat berapa? Pangkat M. Ya, jadi A pangkat M, B pun pangkat M. Jika basisnya berbeda dan dipangkatkan. Nah, itu kemudian sifat yang kelima, yaitu jika bentuknya pecahan, di mana A per B dipangkatkan M. A per B dipangkatkan M, sehingga kita menemukan hasilnya A pangkat M, B pun dipangkatkan M. Jadi kedua-duanya dipangkatkan M, baik yang pembilang maupun penyebut. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat di contoh, ini bentuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Basisnya sama ya. Basisnya berapa? Basisnya 2. Oke, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 8.
2 pangkat 8 berapa? 256. Tahu dari mana? Kalikan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8. Oke, contoh yang kedua. Misalkan nih ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Basisnya sama? Sama. Basisnya berapa? 2 juga. Sehingga 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2 pangkat 4 ditambah 3 atau 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang pembagian ya. Bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tadi salah ya, ada. Itu bukan B sama dengan, tidak boleh sama dengan 0, tapi A yang tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 3. Oh, ini diginiin ya. 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3. Sama artinya dengan 3 pangkat 2. Atau boleh kita uraikan menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2, 2. Berarti 3 pangkat 2. Begitupun yang nomor 2, 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 3. Sama artinya dengan 5 pangkat 7 dikurangi 3. Jadi 5 pangkat 4. Oke, sekarang pangkat. Nah, ini basisnya beda ya. Bentuknya A kali B pangkat dipangkatkan N. Jadi A pangkat N dan B pangkat N. Contoh 1, 2 kali 3 dipangkatkan 4. Awas, mesti ingat ya, bukan pangkat tapi dipangkatkan. 2 kali 3 dipangkatkan 4. Sama artinya dengan, nah, masing-masing 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke. Ini contohnya nih, 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke. Begitupun yang contoh 2, A pangkat A kali B dipangkatkan 3. Jadi A pangkat 3, B pangkat 3. Oke. Contoh lebih banyaknya ada di buku. Boleh silakan nanti kalian literasi sendiri ya. Nah, untuk materi yang tadi kita bahas itu sebenarnya ada di buku paket Matematika kelas 9 pada materi esensi 1.2. Itu apa yang tadi sudah kita bahas. Ada materi pokoknya di materi esensi perkali 1.2, yaitu materi esensi tentang perkalian pada perpangkatan. Sekarang kita coba kombinasikan materi yang sudah tadi kita pelajari dengan beberapa permasalahan yang kompleks. Seperti pada soal yang ada di sini, ada 2 soal, yaitu 3M pangkat 3 dikali dengan M kali N dipangkatkan 3 sama dengan berapa. Dan satu lagi yaitu 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat dipangkatkan 2 dipangkatkan 4 sama dengan berapa. Oke, kita akan bahas sedikit. Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu. 3M pangkat 3 dikali dengan M kali N dipangkatkan 3. Oke, dipangkatkan 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita uraikan dulu mana yang bisa kita sederhanakan. Misalkan seperti ini dulu nih, M kali N dipangkatkan 3. Itu bisa kita uraikan ya. Jadi 3M pangkat 3 dikali M pangkat 3 dikali N pangkat 3. Ini sifat yang keempat tadi ya, sifat yang keempat. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan menjadi 3M pangkat 3. Ini M basisnya sama tuh, ada basis yang sama. Jadi 3M pangkat 3 ditambah 3 dikalikan dengan N pangkat
3. Menjadi 3M pangkat 6 N pangkat 3. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke sebelahnya, yaitu 1 pangkat 4 per 2 pangkat 2 dikali dengan 1 per 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan 4. Nah, ya kita uraikan dulu yang kedua ya. 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 dipangkatkan, ini artinya pangkat dipangkatkan lagi, berarti perkalian ya. Jadi 1 per 2 dipangkatkan 2 kali 4 menjadi 1 per 4 dibagi 2 pangkat 2, 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 kali dengan 1 per 2 pangkat dipangkatkan 8. Ini kita sederhanakan, diuraikan lagi seperti sifat yang nomor 5. 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 8 itu menjadi hasilnya berapa? Tambah ya. Nah, basisnya sudah sama, karena basis sama kita selesaikan menjadi 1 pangkat 4 tambah 8 12, 2 pangkat 2 tambah 8 10, menjadi hasilnya 1 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1.2 halaman 20 dan halaman 21. Oke, terima kasih. Selamat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.